Sinamora adalah seorang anak sekolah yang cukup nakal. Dia tidak begitu memperdulikan sekolahnya. Dia hanya sibuk dengan kehidupan asmaranya dengan siapa saja yang dia sukai. Setiap gadis bunga desa yang dia kenal, selalu saja dia mendekatinya dan hampir semuanya bisa dia taklukkan dalam genggamannya, layaknya seorang Arjuna yang selalu mencari cinta. Selalu haus dengan yang namanya kehidupan asmara, didukung dengan wajah yang rupawan dan pandai merayu. Di sekolah kerjaannya hanya tidur, pulang sekolah kembali ke rumah hanya buat makan, setelah itu keluar lagi dan pulangnya tengah malam. Tidak ada lagi kehidupan pergaulan bebas yang belum dia cicipi. Semuanya sudah dia rasakan. Begitulah sirkulasi kehidupannya selama masa sekolah. Orang tuanya pun terkadang sudah tidak begitu menghiraukannya lagi karena kelakuannya itu. Pernah suatu waktu dia kedapatan oleh orang tua pacarnya membawa pulang pacarnya itu di saat sudah tengah malam. Dia dimarahi, dimaki-maki, bahkan hampir dipukul oleh orang tua pacarnya tersebut. Tetapi dia menganggap itu hal biasa karena dia sudah terbiasa dengan hal-hal semacam itu. Begitulah kelakuan bocah yang baru dewasa ini selama bertahun-tahun. Namun sejak dia mulai masuk kuliah, hampir semua kehidupan asmaranya dia tinggalkan. Mungkin karena bosan atau juga karena sadar. Dia mulai memperbaiki jalan hidupnya. Dia tidak pernah lagi pacar-pacaran. Kehidupan berandalannya yang dahulu mulai dia tinggalkan secara perlahan. Dia mulai memfokuskan dirinya untuk terus belajar dan belajar. Dan hasilnya pun tidak sia-sia. Pendidikannya terus berlanjut hingga ke S3 di umurnya yang masih tergolong muda untuk seorang doktor, yaitu 30 tahun. Namun satu hal yang kurang dalam dirinya, yaitu masih melajang. Dia pun memang belum punya niat untuk menikah, dia hanya menyibukkan dirinya dalam pekerjaannya. Suatu waktu dia mendapat pekerjaan dari instansinya untuk melakukan studi ke suatu daerah, tepatnya di daerah Maluku Utara. Dan dia pun berangkat. Daerah tempat tujuannya ini adalah daerah pedesaan, dan dia ditugaskan di sana selama 3 bulan. Dia sangat menikmati tempat itu dengan suasana pedesaan yang masih asri dengan udara yang begitu sejuk dan nyaman. Jauh berbeda dari kehidupan kota yang hiruk pikuk dan udara yang kotor dari asap kendaraan. Dia tinggal di rumah seorang perempuan setengah baya berumur hampir 60-an, sesuai perintah kepala desa di desa itu selama dia berada di situ. "Apakah ibu tidak punya anak?" tanya Mora. "Ada, Nak. Satu orang perempuan sudah menikah. Dia ikut dengan suaminya ke Jawa. Paling-paling mereka pulang mengunjungi ibu 2 atau 3 tahun sekali," jawab ibu itu tempat penumpangannya. "Kalau bapak gimana, Bu? Masih ada?" "Kalau bapak sudah meninggal 10 tahun lalu karena terseret ombak saat memperbaiki perahunya di pantai." "Innalillah. Jadi ibu sudah lama tinggal sendiri di rumah ini?" "Ya, begitulah. Tapi ibu tidak terlalu merasa kesepian karena kekeluargaan kita di kampung ini masih kuat. Mungkin sangat jauh berbeda dengan kehidupan di kota tempat anak tinggal. Seperti kata putri ibu, di kota orang hanya sibuk dengan pekerjaannya sendiri, tidak sempat bermasyarakat, bahkan bisa tidak saling mengenal dengan tetangga sendiri selama bertahun-tahun." "Benarkah begitu, Nak?" "Benar, Bu. Orang di kota berkejar-kejaran dengan waktu demi sesuap nasi dari mulai pagi hingga sore hari, bahkan sampai malam. Jadi tidak punya cukup waktu untuk bermasyarakat. Berbeda dengan di kampung, walaupun hanya memiliki lahan yang tidak luas, tapi masih bisa ditanami tanam-tanaman yang bisa membantu untuk persediaan di dapur. Jadi selain menjadi nelayan dan petani kobra, apalagi pekerjaan masyarakat di sini, Bu?" "Ada yang berjualan ke pasar, ada juga beberapa yang sudah pegawai, tapi kebanyakan petani dan nelayan." Hari-hari berlalu sambil mengerjakan tugasnya, si Mora juga ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat di desa itu, bergaul dan berbaur dengan kehidupan desa.
Suatu sore pulang dari kerja bakti memperbaiki jembatan gantung penghubung desa dengan jalan raya, si Mora melihat seorang gadis yang sedang berjalan di pinggir jalan dari arah kali menuju perkampungan. Dia memperhatikan gadis itu, jalannya lamban tampak sambil meraba jalan dengan tongkat kayu. Tiba-tiba gadis itu terpleset, jatuh karena salah injak batu yang agak licin. Si Mora pun menghampiri dan membantunya berdiri. "Kau tidak apa?" tanya Mora. "Tidak apa, Bang. Tongkatku di mana?" tanya gadis itu sambil meraba-raba. Kemudian Mora mengambilkannya. "Terima kasih, Bang, sudah membantuku. Apakah Abang yang dari Medan itu? Beberapa hari lalu datang ke rumah. Aku kenal suaranya." "Benar, Dik. Desa yang indah ini ternyata menyimpan seorang gadis yang tidak kalah indahnya. Tapi apakah gadis ini buta?" pikir si Mora. "Baik, Bang, jika ada keperluan sesuatu, tak usah sungkan datang ke rumah untuk minta bantuan, Bang. Aku pulang dulu, sudah sore." "Tentu, Dik. Kalau boleh biar saya antarkan ke rumah, Dik." "Tak usah repot-repot, Bang. Aku bisa sendiri. Lagian tidak baik dilihat orang nanti." "Baiklah, Dik, kalau begitu." Malam pun tiba, si Mora masih terbayang pada gadis yang dia temui tadi sore. "Apakah Pak Kepala Desa punya putri, Bu?" tanya Mora pada ibu tumpangannya. "Ada, Nak. Gadis cantik buta yang malang, satu-satunya anak Pak Kepala Desa. Sebenarnya dia tidak terlahir buta, tapi karena kecelakaan yang dialami di waktu dia sekolah SD, menyebabkan matanya buta sampai sekarang," kata ibu tumpangannya. "Ternyata dia benar-benar buta," pikir si Mora. "Siapakah namanya, Bu?" "Namanya Dia Purnama. Orang biasa memanggilnya Dia. Sudah banyak anak pejabat dan anak orang kaya yang datang melamarnya, tapi dia menolak semuanya." "Kenapa begitu, Bu?" "Ya begitulah, mungkin belum jodohnya. Dia orang yang ramah dan penyayang. Semua orang di sini mengaguminya. Kebutaannya ditutupi perilakunya yang santun. Jika kau berniat untuk melamarnya, biar ibu bantu nanti untuk mencocokkannya ke sana." "Aku belum berniat untuk mencari jodoh, Bu. Lagian aku datang ke sini untuk pekerjaan, bukan yang lain-lain." "Semakin lama kau tinggal di sini nanti, kau juga akan ikut mengaguminya, Nak. Hehe. Biar Tuhan yang menentukan, Bu." Ternyata si Dia pun masih terbayang dengan pertemuannya yang tanpa sengaja pada sore tadi dengan si Mora. "Kenapa aku terbayang terus pada laki-laki itu ya? Siapa pula namanya? Aku kok tiba-tiba terpeleset di depan dia. Bikin malu aja dirimu, Dia," pikir si Dia. "Ya," panggil Dia pada ayahnya. "Apa?" sahut ayahnya. "Siapa anak laki-laki yang ayah suruh tinggal di rumah Ibu Fatimah itu?" "Si Namora Lubis, apa Bugis ya, pokoknya Namora lah. Bukannya dia dari Medan ya? Kalau Medan berarti Lubis lah. Kalau Bugis kan Sulawesi. Ya siapa tahu nenek moyangnya seorang Bugis karena pelaut terdampar merantau ke tanah Batak." "Ih, ayah ada-ada aja. Kenapa? Kau suka padanya? Biar ayah lamarkan untukmu." "Kenapa pula ayah yang melamar orang untukku? Aku kan perempuan, bukan laki-laki." "Tidak apa, asal kau mau. Di tanah Minang juga biasa pihak perempuan yang melamar laki-lakinya. Siapa tahu jika ayah yang melamarkan kau baru mau menikah." "Baiklah ya, akan aku pertimbangkan tawaran ayah yang mengagetkan itu dengan sematang-matangnya dan semasak-masaknya. Sepertinya putrimu sedang jatuh cinta, Pak. Dari tadi sore aku melihat dia selalu senyum-senyum sendiri. Tak pernah seumur-umur seperti itu," kata Umak si Dia. "Ih, Mak, apa pula aku senyum-senyum sendiri? Sudahlah, aku mau tidur." Hari-hari pun berlalu berganti minggu, minggu bergeser ke bulan. Si Mora pun sudah hampir menyelesaikan tugasnya di desa tersebut. Namun perasaan cinta sering datang dengan tak terduga, tak bermaksud dan tak bertujuan. Ternyata si Mora dan si Dia merasakan hal yang sama.
sulit tidur dan selalu terbayang satu sama lain. Namun di sisi lain mereka ragu apakah perasaan itu benar-benar sungguhan atau hanya sekedar rasa kagum sementara yang mudah datang dan juga mudah perginya. Sudah lupakan, pekerjaan sudah hampir rampung. Tujuan datang ke sini adalah untuk tugas dan pekerjaan, bukan untuk asmara apalagi mencari jodoh. Sudah lupakan dia. Jangan biarkan perasaan mengambang di bumi yang jauh dari kampung halamanmu ini, pikir si Mora. Gejolak perasaannya telah mengganggu pikirannya. Beberapa hari kemudian, waktunya untuk berangkat pulang pun sudah tiba. Si Mora mempersiapkan semua bawaannya untuk kembali ke Medan. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya nak, kata Ibu Fatimah, ibu tumpangan si Mora itu. Iya Bu, semua sudah siap. Terima kasih banyak ya Bu, kebaikan hatinya telah memberiku tumpangan selama beberapa bulan di sini. Sama-sama nak, jika ada kesempatanmu nanti datanglah berkunjung kemari, pintu selalu terbuka. Insya Allah Bu, jika ada kesempatan suatu saat aku akan datang lagi kemari. Jangan sampai meninggalkan rasa yang belum terucapkan nak. Jika tak terucapkan sama sekali, lebih baik dihapuskan agar tidak menjadi beban pikiran. Hehe, ibu benar-benar pandai merangkai kata ya. Ibu punya bakat menulis dulu waktu di sekolah, tapi sayang karena tidak sanggup beban biaya terpaksa harus putus sekolah. Semoga anak cucu keturunan ibu bisa melanjutkan pendidikan setinggi-tingginya tanpa terkendala kelak. Amin. Ke rumah Pak Kepala Desa dulu kan, biar ibu ikut mengantarkan ke sana sampai ke jalan raya. Iya Bu, pamit dulu ke Bapak Kepala Desa.